Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Andika Degayu Dewi dengan NIM 2017051123 kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, bab 5 tentang laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Transaksi persediaan antar perusahaan, di sini pengaruh transaksi antar perusahaan afiliasi atau transaksi antar perusahaan harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Kemudian yang kedua, transaksi antar perusahaan mengakibatkan saldo akun resiprokal pada perusahaan afiliasi. Yang ketiga, transaksi penjualan antar perusahaan akan menghasilkan saldo resiprokal penjualan dan pembelian atau HPP. Yang keempat, keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi sampai direalisasi melalui penggunaan atau melalui penjualan kepada pihak-pihak di luar entitas yang dikonsolidasikan. Yang kelima, laporan konsolidasi seharusnya tidak memasukkan keuntungan atau kerugian dari transaksi antar perusahaan dalam kelompok. Karenanya, setiap laba atau rugi antar perusahaan atas aktiva yang tersisa dalam kelompok harus dieliminasi. Konsep yang biasanya diterapkan untuk tujuan ini yaitu adalah laba atau rugi kotor atau bruto. Yang keenam, jumlah laba antar perusahaan yang dieliminasi tidak dipengaruhi oleh keberadaan hak minoritas dan harus dieliminasi semuanya. Yang ketujuh, alasan pengeliminasian laba dan rugi antar perusahaan yaitu adalah bahwa manajemen dari perusahaan induk dapat mengendalikan semua transaksi antar perusahaan termasuk otorisasi dan penetapan harga tanpa tawar-menawar antar perusahaan afiliasi. Tujuan eliminasi adalah untuk menunjukkan laba rugi dan posisi keuangan entitas yang dikonsolidasikan yang seharusnya disajikan jika transaksi antar perusahaan tidak ada. Yang kesembilan, kebanyakan transaksi antar perusahaan yang menyangkut keuntungan dan kerugian dapat dikelompokkan ke dalam persediaan, aktiva tetap, dan obligasi. Yang ke-10, pendapatan diakui atau dicatat sebagai pendapatan ketika pendapatan tersebut direalisasi, yaitu ketika pendapatan tersebut diperoleh. Yang ke-11, pendapatan penjualan antar perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sebagai barang dagangan, tersebut dijual keluar dari entitas yang dikonsolidasi. Yang terakhir itu penjualan persediaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan afiliasi menghasilkan akun penjualan dan pembelian resiprokal. Penjualan dan pembelian jika entitas pembeli mempunyai sistem persediaan periodik dan akun resiprokal penjualan dan harga pokok penjualan atau HPP resiprokal jika entitas pembeli menggunakan sistem persediaan perpetual. Eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan terdapat dua sistem persediaan, yaitu jika persediaan yang pertama jika sistem persediaan periodik. Digunakan ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan, yaitu di jurnalnya penjualan di sebelah debit, yaitu penjualan sebelah di debit, kemudian pembelian di sebelah kredit. Kemudian cara kedua itu jika sistem persediaan perpetual, yang digunakan ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan, yaitu jurnalnya penjualan di debit, kemudian yang di kredit harga pokok penjualan. Ilustrasi eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Jadi Pin Corporation membentuk sebuah perusahaan anak, Sep Corporation, pada tahun 2006 untuk menjual lini barang dagang khusus milik Pin secara eceran.
Semua pembelian SEP berasal dari PIN dengan harga 20% di atas harga perolehan PIN. Selama tahun 2006, PIN menjual barang dagang senilai 20.000 kepada SEP dengan harga 24.000. SEP menjual semua barang dagangan pada pelanggan dengan harga 30.000. Maka ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang dicatat terpisah oleh PIN dan SEP. Pembukuan PIN. Jadi yang pertama itu mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Jadi jurnal itu persediaan di debit sebesar 20.000, kemudian usaha di kredit 20.000. Kemudian yang kedua itu mencatat penjualan antar perusahaan kepada SEP. Jadi piutang usaha SEP itu di debit 24.000, kemudian penjualan di kredit 24.000. Kemudian yang ketiga itu mencatat HPP SEP. HPP atau harga pokok penjualan di debit 20.000, kemudian persediaan di kredit 20.000. Pembukuan SEP. Sama untuk mencatat, yang pertama itu mencatat pembelian kredit dari PIN. Nah, jadi jurnal itu persediaan di debit 24.000, utang usaha di kredit 24.000. Kemudian yang kedua mencatat penjualan kepada pelanggan di luar entitas konsolidasi, piutang usaha di debit 30.000, penjualan di kredit 30.000. Kemudian yang ketiga itu mencatat HPP pelanggan. Jadi harga pokok penjualan di debit 24.000 dan persediaan di kredit 24.000. Untuk eliminasi kertas kerja konsolidasi, kalian bisa lihat di slide. Eliminasi kertas kerja tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena jumlah penjualan dan harga pokok penjualan atau HPP yang sama dieliminasi. Dan laba kotor atau bruto segabungan sama dengan laba kotor bruto konsolidasi. Untuk ilustrasi eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Itu selama tahun 2007 PIN menjual barang dagangan dengan senilai 30.000 kepada SEP seharga 36.000. SEP menjual kembali semuanya kecuali 6.000 dari barang dagangan kepada pelanggannya, yaitu 37.500 itu dari HPP 30.000 karena yang 6.000 belum terjual. Maka pembukuan di PIN mencatat pembelian kredit dari entitas lain itu persediaan di debit 30.000, utang usaha di kredit 30.000. Mencatat penjualan yang kedua mencatat penjualan antar perusahaan kepada SEP. Di debit piutang usaha SEP 36.000, penjualan di kredit 36.000. Yang ketiga mencatat HPP kepada SEP. HPP di debit 30.000, persediaan di kredit 30.000. Pembukuan SEP. Satu mencatat pembelian kredit dari PIN. Persediaan itu di debit 36.000, utang usaha di kredit 36.000. Untuk mencatat penjualan kepada pelanggan di luar entitas konsolidasi, piutang usaha di debit 37.500, penjualan di kredit 37.500. Lalu yang ketiga mencatat HPP ke entitas luar. HPP di debit 30.000, persediaan di kredit 30.000. Dan seperti yang tadi, eliminasi kertas kerja konsolidasi, kalian bisa lihat di slide. Kalian bisa lihat di buku. Nah, dari kertas kerja konsolidasi, ada jurnal kertas kerja konsolidasi. Yang pertama itu mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan dan dijual di jurnal, yaitu penjualan di kredit 36.000, HPP di kredit 36.000. Kemudian yang kedua, mengeliminasi laba antar perusahaan sebesar 1.000 belum direalisasi. Nah, HPP-nya itu di debit 1.000 sebesar 1.000, total 1.000, kemudian persediaan kredit 1.000.
Seluruh laba perusahaan antar perusahaan atas penjualan antara perusahaan apresiasi direalisasi dan diakui oleh entitas yang dikonsolidasi kepada periode di mana barang dagangan tersebut dijual kepada entitas luar. Itu sampai barang dagangan tersebut terjual kembali, setiap laba atau rugi atas penjualan antara perusahaan yang belum direalisasi harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Kemudian setiap laba atau rugi yang belum direalisasi atas penjualan antar perusahaan direfleksikan dalam persediaan akhir dari afiliasi pembeli karena persediaan tersebut merefleksi harga transfer antar perusahaan bukan biaya bagi entitas yang dikonsolidasi. Ilustrasi dalam pengakuan laba yang belum direalisasikan dalam persediaan awal. Selama tahun 2008, Pin Corporation menjual barang dagangan senilai 40.000 kepada SEF dengan harga 48.000. SEF menjual 75% dari barang dagang seharga 45.000. SEF menjual barang dagangan persediaan awalnya dengan harga transfer 6.000 kepada para pelanggannya seharga 7.500. Maka dalam pembukuan PIN persediaan di debit 40.000, utang usaha di kredit 40.000 disitu untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Kemudian yang kedua, piutang usaha SEF di debit 48.000, kemudian penjualan di kredit sebelah kredit di 48.000 itu untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada SEF. Mencatat HPP kepada SEF, HPP di debit 40.000, persediaan di kredit 40.000. Pembukuan SEF mencatat pembelian kredit dari PIN persediaan 48.000, utang usaha di kredit 48.000 untuk mencatat penjualan sebesar 45.000 dan 7.500 kepada pihak luar. Piutang usaha di debit 52.500, penjualan di kredit 52.500. Mencatat HPP atau harga transfer 48.000 dikali 75% yang dijual. Maka HPP di debit 42.000, persediaan kredit 42.000. Eliminasi kertas kerja bisa kalian lihat di sini. Baik, untuk materinya itu yang selanjutnya penjualan downstream dan upstream. Di sini itu terdiri dari 7 submateri, yaitu yang pertama penjualan downstream dan upstream, kemudian perhitungan beban hak minoritas, kemudian yang ketiga perhitungan laba berkonsolidasi, yang keempat laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream, kemudian yang kelima laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream. 6. Contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan downstream dan terkait contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan upstream. Konsep penjualan downstream dan upstream atau arus kas ke bawah dan arus kas ke atas. Downstream yaitu penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak, sedangkan upstream merupakan penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk. Downstream ini bersifat penjualan dari atas ke bawah dan upstream bergerak dari bawah ke atas. Dalam laporan konsolidasi, setiap laba kotor yang belum direalisasi dan persediaan tetap dieliminasi baik downstream maupun upstream. Dalam penjualan downstream, laba perusahaan induk yang terpisah meliputi sejumlah laba yang belum direalisasi dan laba perusahaan anak tidak berpengaruh atau anak tidak terpengaruh. Dan untuk upstream, laba bersih perusahaan anak mencakup seluruh jumlah laba
yang belum direalisasi dan laba perusahaan induk yang terpisah tidak terpengaruh. Pada situasi downstream, beban hak minoritas tidak terpengaruh jika laba perusahaan induk yang terpisah mencakup laba yang belum direalisasi, sedangkan ketika upstream beban hak minoritas mungkin terpengaruh jika laba bersih perusahaan anak meliputi laba yang belum direalisasi. Ilustrasi pengaruh downstream dan upstream terhadap perhitungan laba kalian bisa dilihat di slide. Di sini itu perhitungan beban hak minoritas. Penjualan downstream atau penjualan downstream. Laba yang belum direalisasi 20.000 direfleksikan dalam penjualan dan HPP induk dan laba bersih anak, maka sama dengan pendapatan realisasinya. Sehingga perhitungan pendapatan hak minoritas tidak dipengaruhi oleh transaksi antar perusahaan dan dihitungkan yaitu laba bersih perusahaan anak 50.000 dikali 20%, maka hasilnya 10.000. Penjualan upstream. Laba yang belum direalisasi 20.000 direfleksikan dalam penjualan dan HPP anak dan pendapatan yang direalisasikan anak 30.000. Perhitungan pendapatan hak minoritasnya, laba bersih perusahaan anak 50.000 yang belum direalisasi dikurangi 20.000, kemudian dikali 20%, maka hasilnya 6.000. Di perhitungan laba bersih konsolidasi. Perhitungan laba bersih konsolidasi menggunakan pendekatan yang konsisten dengan perhitungan laba dari perusahaan anak, maka perhitungannya adalah sebagai berikut dalam ribuan. Pendapatan terpisah induk di downstream itu sebesar 200.000, upstream 200.000. Jadi kalian bisa dilihat di slide. Perusahaan induk dan perusahaan anak laporan laba rugi konsolidasi 31 Desember 2006. Penjualan 900 dikurangi 100. Maka di dalam penjualan downstream itu sebesar 800, penjualan upstream 800. HPP itu 480 ditambah 20 kemudian dikurangi 100. Maka penjualan downstreamnya itu 400. Kemudian penjualan di upstream 400 itu dikurangi menjadi laba kotor dari penjualan downstream itu 400, kemudian penjualan upstream itu 400. Laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream. Penjualan oleh perusahaan induk kepada anak perusahaan akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor perusahaan induk. Tetapi tidak mempengaruhi laba perusahaan anak sampai barang dagangan tersebut dijual kembali kepada pihak luar. Kemudian semua laba kotor dalam perusahaan induk atas penjualan downstream dan barang yang tersisa perusahaan anak harus dieliminasi dari laporan laba rugi perusahaan induk menurut metode ekuitas. Terus selanjutnya untuk ilustrasinya kalian bisa lihat di slide. Ilustrasi penangguhan laba antar perusahaan
dalam periode penjualan antar perusahaan. Laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream. Nah, penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induknya akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan dan laba kota perusahaan anak, tetapi tidak mempengaruhi laba operasi perusahaan induk. Laba bersih perusahaan induk terpengaruh karena perusahaan induk mengakui bagiannya atas laba perusahaan anak atas dasar ekuitas. Contohnya, asumsikan bahwa Sal Corporation menjual barang dagang yang dibelinya seharga 7.500 kepada Park Corporation seharga 20.000 selama tahun 2006, dan bahwa Park Corporation menjual 60% dari barang dagangan itu kepada pihak luar selama tahun 2000 tersebut dengan 15.000 pada akhir tahun. Laba bersedia yang belum direalisasi adalah 5.000. Ayat jurnalnya bisa kalian lihat di slide, yaitu ini. Berikut contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan downstream. Contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan upstream. Jadi usaha Smith Corporation secara rutin menjual persediaan kepada Koch Corporation data transaksi antar perusahaan untuk tahun 2007 kepada adalah sebagai berikut. Asumsikan Smith Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh Koch Corporation yang diperoleh dengan harga 480.000 pada tanggal 2 Januari 2006 ketika ekuitas pemegang saham Smith terdiri dari modal saham sebesar 500.000 dan laba ditahan sebesar 100.000, biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar aktiva bersih Smith yang diperoleh sehingga tidak ada perbedaan biaya atau nilai buku yang ditimbulkan dari pergabungan. Penjualan kepada selama tahun 2007 itu 300.000. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan per 31 Desember 2006 40.000. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan per 31 Desember 2007 30.000. Piutang usaha dan utang usaha dan antar perusahaan per 31 Desember 2007 50.000. Berikut jurnal metode ekuitas. Atas kerja konsolidasi Koch Corporation dan perusahaan anak untuk tahun 2000. Tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Sekian dari presentasi saya. Jika terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parma Santi Om, Santi Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera kita semua. Salam. Terima kasih.